Yo, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Pada video sebelumnya kami membahas tentang dua raja asli dunia One Piece dan juga tentang alasan kenapa pemerintah dunia menyembunyikan Namadi. Dari kedua video tersebut, kami beranggapan bahwa orang-orang bermargadi adalah darah sah dari kerajaan terbesar yang seharusnya mengatur dunia ini. Yang saat ini organisasi yang mengatur dunia adalah pemerintah dunia. Sehingga di sini kita akan membicarakan hal yang tentunya berkaitan dengan kedua video tersebut. Nah, bagi yang belum melihat video itu, sebaiknya nakama tonton dulu video tersebut. Hal yang akan kita bicarakan kali ini adalah mengenai pemerintah dunia yang gagal menjadi fajar dunia ini. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Kesungguhan pemerintah dunia. Di dunia yang fana ini, siapa sih yang tidak tertarik dengan kekuasaan? Siapa sih yang tidak tertarik menjadi seorang penguasa? Siapa sih yang tidak tertarik untuk mengatur dunia dalam genggamannya? Pemerintah dunia, meskipun kebanyakan dari kita menganggap bahwa pemerintah dunia adalah orang-orang jahat, namun mereka juga berjuang untuk melindungi rakyat yang hadir di dunia One Piece. Mereka membuat sistem angkatan laut, sebuah militer yang berguna untuk melindungi rakyatnya dari serangan para bajak laut, jajahan para bajak laut, dan semacamnya. Tidak hanya itu, sebelum timeskip angkatan laut sampai membayar bajak laut untuk ikut bergabung ke dalam sistem pertahanan mereka, yakni Shichibukai. Hal ini terjadi guna Shichibukai membantu angkatan laut untuk menyeimbangkan kekuatan angkatan laut melawan Yonko dan krunya. Setiap tahunnya juga pemerintah dunia melakukan Reverie, sebuah rapat penting yang diisi oleh para penguasa sebuah wilayah yang kemudian merembukan masalah yang terjadi di seluruh dunia, membicarakan solusi yang seharusnya diambil dari masalah yang sedang mereka hadapi. Bahkan, dari rapat Reverie terakhir, pemerintah dunia setuju dengan usulan keluarga Nefertari Cobra dan Raja Riku untuk menghilangkan sistem Shichibukai. Ini menunjukkan bahwa pemerintah dunia mendengar keluhan rakyat-rakyatnya. Dan pemerintah dunia sendiri melarang orang-orang untuk membaca poneglyph. Hal ini terjadi karena pemerintah dunia tidak mau orang-orang akan menemukan sesuatu yang membahayakan seperti senjata kuno. Yang mana kita ketahui bahwa senjata kuno adalah senjata yang bisa dikatakan sebagai senjata pemusnah. Tentunya jika berada di tangan yang salah, hal ini akan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Ya, terlepas dari kaum naga langit yang senonoh dengan rakyat biasa ataupun suka mengkoleksi budak, dan juga pemerintah dunia yang menghiraukan negara yang tidak membayar pajak atau negara yang tidak bernaung pada pemerintah dunia sendiri berupaya semaksimal mungkin untuk mengatur dunia ini menjadi lebih baik. Mereka berupaya membuat rakyatnya aman dan berupaya mencegah hal buruk untuk terjadi. Tapi, apakah pemerintah dunia berhasil memimpin dunia ini? Arti logo pemerintah dunia. Logo pemerintah dunia adalah ini. Ya, dari cerita One Piece, logo ini menggambarkan satu kesatuan yang terdiri lebih dari 170 negara, meliputi 4 lautan, yakni East Blue, West Blue, North Blue, serta South Blue dan juga Grand Line. Ya, dari cerita One Piece, logo ini menggambarkan sebagai dunia itu sendiri. Tapi sepertinya ada arti tersirat dari logo ini yang tidak ditunjukkan oleh Eiichiro Oda. Ya, izinkan kami menunjukkan sebuah fenomena yang disebut dengan Sandok. Ya, potret cahaya ini tentunya sering kita jumpai di serial-serial anime, terutama di serial Kimi no Na wa. Namun di dunia nyata, kami sendiri jarang menjumpai fenomena Sandok. Sandok tercipta ketika cahaya matahari menembus sekumpulan lempeng kristal es berbentuk heksagonal yang tersusun secara horizontal di awan tinggi. Pembiasan di kristal inilah yang membelokkan cahaya dengan sudut minimal 22 derajat. Apa itu Sandok? Sandok juga disebut sebagai matahari tiruan. Bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa fenomena ini adalah fenomena 4 matahari. Sandok termasuk dalam kategori lingkaran cahaya karena merupakan ilusi optik yang dibuat oleh cahaya dan es dan terbentuk sebagai lingkaran mengelilingi matahari dengan biasanya 2 matahari palsu di kiri dan kanannya. Lalu 2 tambahannya dapat muncul di atas dan di bawahnya juga.
fenomena ini bukan hanya terjadi di satu tempat, melainkan di seluruh dunia juga bisa terjadi fenomena ini. Dan uniknya, fenomena sandok ini biasa terjadi saat matahari berada di posisi fajar atau senja. Ya, dalam posisi akan muncul atau tenggelam. Nah, lagi-lagi hal ini terhubung dengan fajar. Konsep fajar dalam dunia One Piece begitu ditekankan, sebagaimana Luffy dikatakan sebagai orang yang akan membawa fajar bagi dunia ini. Dan fajar selalu dikaitkan dengan permulaan yang baru. Ambisi pemerintah dunia. Jika dulu kerajaan kuno adalah kerajaan yang makmur dan Wano Kuni terhubung dengan dunia itu sendiri, yang mana Wano Kuni serta Kozuki adalah aliansi kerajaan kuno, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kerajaan kunolah orang yang memimpin dunia ini. Kerajaan kunolah yang mengatur dunia ini, yang kemudian 20 kerajaan pendiri datang, menimbulkan peperangan, lalu pertempuran besar-besaran itu dimenangkan oleh pemerintah dunia. Di awal kami sudah menyebutkan bahwa sandok bisa disebut juga sebagai fenomena matahari tiruan. Sehingga bagaimana jika pemerintah dunia selama ini memiliki ambisi untuk meniru kerajaan kuno atau menjadi kerajaan kuno, namun ternyata mereka gagal. Selama ini mereka mencoba untuk menjadi fajar bagi dunia ini, namun hal itu tidak kunjung terjadi. Dunia tidak pernah seimbang ketika mereka memimpin dunia ini. Bahkan yang terjadi, kekacauan masih terus terjadi di seluruh dunia ini. Melarang orang-orang untuk membaca poneglyph adalah salah satu contoh pemerintah dunia yang berjuang keras untuk membuat dunia ini seimbang. Ia ingin orang-orang tidak tahu mengenai sejarah yang sebenarnya tentang dunia ini. Mereka bahkan tidak segan-segan untuk membunuh orang-orang yang bisa membaca poneglyph untuk membuat diri mereka dan dunia aman. Namun, tetap saja perburuan poneglyph masih berlangsung di dunia ini. Bahkan Yonko Big Mom sendiri sampai mengamankan road poneglyph dalam daerah teritorialnya. Lalu, contoh tambahan pemerintah dunia mencoba meniru kerajaan kuno namun gagal adalah dengan sistem yang disebut dengan Buster Call. Bagi yang tidak tahu, Buster Call adalah sebuah serangan di mana pemerintah dunia mengerahkan kapal-kapal mereka untuk menghancurkan sebuah pulau ataupun sebuah objek. Dan kita tahu, di dunia ini ada yang disebut dengan senjata kuno Pluton. Pluton adalah sebuah kapal yang konon bisa menghancurkan pulau dengan satu kali serangan. Dan kami pikir pemerintah dunia mencoba untuk menggapai kekuatan yang seperti itu. Namun nyatanya pemerintah dunia harus mengerahkan beberapa kapal dan melancarkan meriam dengan jumlah yang banyak untuk bisa menghancurkan satu pulau. Ini adalah salah satu contoh kegagalan dari pemerintah dunia yang mencoba meniru kerajaan kuno. Tahta dan mahkota. Kami pikir scene di mana Im Sama yang menyobek poster Luffy si topi jerami dan scene di mana Im Sama melihat topi jerami raksasa adalah scene di mana pemerintah dunia sedang terheran-heran. Ya, jika benar di masa lalu sang pemimpin kerajaan kuno yakni Joy Boy menggunakan topi jerami dan bukannya mahkota, maka ini akan menjadi keanehan yang dirasakan oleh pemerintah dunia, terutama Im Sama. Dalam siluetnya, ia terlihat mengenakan sebuah mahkota, dan ia juga terlihat duduk di tahta tertinggi dalam jajaran dunia ini. Namun entah kenapa, dunia tidak menganggap bahwa Im Sama adalah raja. Hal ini dibuktikan dengan dunia yang tidak tahu bahwa ada sosok yang bernama Im Sama dalam sistem pemerintahan. Dan mungkin Im Sama heran, kenapa orang-orang seperti Luffy yang tidak mengenakan mahkota dan tidak memiliki tahta begitu dihormati oleh orang-orang, begitu dipenuhi dengan masyarakat yang percaya kepadanya. Sedangkan ia yang saat ini sudah menggunakan mahkota bahkan sampai duduk di sebuah tahta, tidak sedikit pun mendapatkan hormat dari orang-orang dunia One Piece. Dan secara faktanya, peran Im Sama tidak sebersinar Luffy dalam menyinari dunia ini. Maka kesimpulannya, ada arti tersirat dari logo pemerintah dunia, yakni logo ini mengandung unsur fenomena yang disebut dengan sandok atau matahari tiruan. Sandok juga biasa terjadi pada saat senja maupun fajar, yang mana hal ini menyiratkan bahwa pemerintah dunia mencoba untuk meniru kerajaan kuno atau menjadi kerajaan kuno, termasuk ke dalam momen yang disebut sebagai fajar bagi dunia ini. Pemerintah dunia mencoba untuk menjadi sosok yang bisa membawakan fajar bagi dunia ini. Namun upaya yang mereka lakukan selama ini tidak membuahkan hasil. Bahkan setelah beratus-ratus tahun mereka memimpin,
Mereka belum juga bisa membawakan fajar bagi dunia. Dunia yang mereka pimpin tidak kunjung seimbang. Perbudakan masih terjadi di mana-mana. Ras yang berbeda belum bisa hidup berdampingan. Dan dunia itu sendiri tidak kunjung tentram. Ya, sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.